Oke. Oke. Nah, record desktop ya. Jadi nanti Hmm. ini ataupun nanti ke laporan seperti itu. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya di bagian lab informatika efisiensi. Ini ada peraturan selanjutnya untuk dipresentasikan dalam bentuk tok-tok kayak gini ya, bukan TikTok kan. Jadi di sini ada saudara-saudari Septiana Novitasari dan sebelahnya ya tidak bisa sebutkan namanya karena belum pelaporan ya. Tapi akan mendampingi ya saudara Komang ya. Kayak gitu. Kalau santai aja. Oke, ini setidaknya ada dua temannya yang sudah menyampaikan kayak gitu. Tapi harusnya apapun itu dari prosesnya bisa nikmatin nanti. Nah, sebelum kita ini kayak ujian sedang skripsi nggak? Harusnya kayaknya ya Pak. Gitu ya. Dingin soalnya. Kalau Komang gimana kok? Tetap kita kan fun saja. Sama kan. Oh, bimbingan. Ya, lebih seneng saya ngomongnya kayak gitu ya. Ini lebih ke arah bimbingan aja sih. Karena dalam sisi proses pembelajaran. Tapi ini ada untuk nilainya. Nah, untuk proyek ini sendiri dari sisi pelaporan saudari Septiana, Mhm. ini kalau kita nanti ngobrol akhirnya dan apa yang sudah dituliskan, apa yang sudah di apa dibuat ya dari sisi produknya, mata kuliah 4 SKS ini ekspektasinya itu nilainya apa yang Jeki kira? Nanti supaya bobotnya juga kita tahu lah bagaimana untuk pertanyaannya seperti itu. Kalau ekspektasinya tinggi kan kita nanti kasih pertanyaan juga nggak yang gimana gitu ya. Tapi kalau ekspektasinya dapat C aja, harus sudah aplikasinya aja udah selesai gitu ya. Jadi kan kita pakai tetap rasional dan moral dikedepankan dalam satu proses perkuliahan ini dan untuk pencapaian nilai hasil penilaian seperti itu ya. Nilai hasil penilaian seperti itu. Ada nilai hasil dari knowledge-nya itu seperti apa. Oke, untuk dari Septiana, Pak, kalau bisa paling kecil amin. Amin. Ya, betul. kira-kira apa lah kontribusi saudara Komang ini mendampingi ini? Karena saudara Komang ini asik ya, jadi setidaknya nanti apa bisa tidak memperkeruh ya, tidak memperkeruh suasana, justru ngeblend suasana lah seperti itu ya. Kalau lagi panik kawannya mungkin apa yang ditanyakan, saudara Komang cuma berdoa saja ya menurut keyakinan agama masing-masing. Oke, ekspresinya atau amin gitu ya. Ya. Jadi Mas Bro harus diajak untuk rasionalitas dulu dari sisi proses penilaian. Jadi kita memiliki suatu apa yang dibuat tuh ekspektasinya apa. Jadi kalau misalkan kita mental kita itu sudah siap nanti untuk apapun itu suasananya, tuh nanti apa ada proyek-proyek yang dibiayai oleh Mendikbud ataupun yang lainnya, kita punya value dalam sisi knowledge kita itu kita bisa ukur ya. Sehingga kalau memang ada yang kurang kita harus deploy lagi, bukan dari sisi hard skill-nya saja, tapi dalam sisi soft skill-nya juga mungkin apapun itu yang untuk nanti mengukur nilai itu memang rasionalitasnya itu ada ya, tanpa mengurangi makna moral. Oke, sekarang paling beberapa menit ya untuk saudari Septiana sama kayak laporan skripsi itu yang dijelaskan itu laporannya dulu, selanjutnya baru endingnya ke aplikasi. Dan saudara Komang silakan berdoa. Enggak ya, enggak, silakan. Pakai ini ya, nah, baru dideketin apa supaya nanti jelas suaranya. Dia pengrajin diri dia atau Komang. Jangan Ya. jangan bikin panik, Mang. Nah, ini sudah recording ya? Ya, Oke. oke, Pak. Sis Oke, mic-nya supaya deket. Oke, tunggu. Sistem yang Ana buat ini deteksi penyakit pada tanaman pakcoy menggunakan algoritma YOLO V8 berbasis Streamlit. Untuk YOLO V8 itu ada
tertera di landasan teorinya, Pak. Algoritma YOLO itu beroperasi dengan memecah gambar atau frame video menjadi grid-grid kecil, lalu memperkirakan kotak pembatas bounding box dengan kelas objek dalam setiap grid. Untuk YOLO V8-nya itu, algoritma YOLO mampu beroperasi pada kecepatan 45 fps menggunakan kartu grafis Titan X berdasarkan uji coba. Hal ini membuat sangat cocok untuk aplikasi yang menentukan deteksi objek secara real-time pada gambar atau video. Untuk Steamlit itu framework open source berbasis Python, Pak, yang digunakan untuk membuat antarmuka web jadi interaktif dan cepat. Masuk ke dalam algoritma YOLO-nya tuh ada tertera di bagian alir prosesnya. Oke. Ini prosesnya nih harusnya cuma 4, Pak, di sini di alur kerja. Pertama itu input gambar, tuh sistem yang anak buat nih baru upload. Rencananya mau webcam, tapi nggak kekejar. Jadi sementara upload dulu. Kedua itu model processing, resize gambar, dan normalisasi pixel. Tiga itu model YOLO, vector extraction, bounding box prediction, dan klasifikasi. Keempat itu processing, filtering, dan NMS. Untuk penjelasannya itu, hmm, sistem ini berpikir di bagian tahap inference, Pak. Di tahap inference, hmm, yaitu ketika model YOLO menerima sebuah gambar dan memutuskan tiga hal. Apakah ada objek tertentu dalam gambar, objek yang terlihat misalnya daunnya sehat atau berbecak, dan di posisi mana objek tersebut berada. Pada tahap ini, model bekerja berdasarkan pola-pola yang sudah dipelajari saat pelatihan. Model tidak hanya melihat warna atau bentuk, tapi mengenali pola visual kompleks seperti tekstur daun, tingkat kerusakan, dan perbedaan ciri setiap kategorinya. Oke, ketika model mendeteksi adanya objek, YOLO ini menghasilkan bounding box, yaitu kotak yang menandai lokasi objek pada gambar. Bounding box-nya tuh munculnya di output. Bounding box ini berisi 3 informasi penting, posisi objek, ukuran kotak, dan label kelas, dengan nilai confident atau tingkat keyakinan model. Bounding box ini muncul pada tahap inference, tapi belum finalnya, Pak. Jadi, setelah bounding box, itu masuk ke penyaringan dengan NMS. Itu di proses ini, Pak. Nih, proses di sini, Pak. NMS. Proses NMS itu tujuannya menghapus kotak-kotak yang tumpang tindih, memilih bounding box terbaik, dan memastikan hasilnya menampilkan hasil yang paling relevan untuk ditampilkan. Jadi kotak yang dilihat di hasil akhir itu bounding box yang sudah disaring dan dipilih oleh sistem. Setelah proses penyaringan selesai, sistem akan menampilkan gambar yang sudah diberi bounding box lengkap dengan label dan nilai confident. Kalau di saya ini menampilkan kondisi pakconya, Pak, atau dia sakit atau sehat dengan nilai confident-nya. Ini di contoh aplikasinya.
Di laporan dulu aja fokusnya. Oke. Coba. Nah, shoot. Terus next. Jadi, Yoloni menganalisis pola visual dengan mengambil keputusan. Bounding box yang muncul adalah hasil dari proses berpikir. Kemudian disempurnakan kembali di tahap post processing. Baru menghasilkan hasil validnya, Pak. Terus sudah. Hmm. Sudah penjelasannya? Oke ya. Ini ada dua tema yang sama antara Ana dengan Komang ya. Nah, ini kan bagian unit ataupun bagian apa computer vision seperti itu ya. Cuma kalau dari sisi apa Komangnya sendiri, preprocessingnya apa saja? Komang yang di masih ingat kan? Nggak bawa kepeannya ya. Preprocessingnya apa, Komang? Kalau versinya sih model model CNN ya Pak, model CNN. Posisinya itu itu kan nanti masuk ke dalam beberapa blok-blok dalam CNN. Dimana kan itu ada eh eh, oh bukan. Nah, bukan. Nah, banyak proses kan ini pakai CNN kan. Dan sebelum masuk ke CNN kan itu pasti diaugmentasikan atau disegmentasi, dimana filenya itu harus berukuran sama, tidak ada yang beda-beda. Nah, sudah semuanya disamain, mau zoom atau cerah atau bagaimana, dan gambar-gambar itu sudah dibeneri, baru baru masuk ke dalam eh, proses CNN-nya. Dimana itu kan nanti di CNN-nya itu kan ada 4 blok yang saya pakai. Ada konvolusi, blok konvolusi, dimana pada blok konvolusi pertama itu memakai filter 64 layer ya kalau rasanya. Lalu pada blok kedua Inputnya berapa? inputnya 60 Inputnya masih ingat? 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 8. inputan datanya itu. Inputan ke apa arsitektur ataupun bagian jaringan saraf neuronnya ataupun bagian apa sih itu berapa inputan dia? Hasil preprocessing Anda di bagian halaman berapa? Hasil pre-processing Ataupun proses ini. Preprocessing itu menghasilkan apa saja ada nggak? menghasilkan trainingnya, Pak. Aduh, malu. Di kalau kita ngomong di ini bagian algoritma ataupun bagian konseptualnya ada nggak? Sebentar, Pak. Cari dulu. Hmm. Karena saya bridging dulu ke saudara apa Komang ya, karena ada kesamaannya. Ini pakai Yolo ya. Ya, oke Bu. Kayak Tadi apa Komang nyebut ada resize ya. Ya, jadi Ah, jadi kan masuk ke dalam aplikasi itu segmentasi. segmentasi. Itu dia aplikasi. Kalau segmentasi ya kan. Oke, eh, kalau dari sisi CPN sendiri di mana ya preprocessingnya? itu processing Processing ya. datanya udah jadi, Pak. Jadi enggak datanya udah ada label sama datanya tuh nggak mentah. Jadi langsung itu. Oke. Sekarang ya saya ngerti lah. Kita langsung cepet ya. Ini karena
pakai dataset ya. Benar. Datasetnya itu dari YOLO juga. Betul. Nah, kalau kita kasih input data baru untuk testingnya tuh, ada nggak dia untuk ngatur image-nya ini bisa diterima atau enggak? Dalam sisi dia punya bit, dari sisi dia punya type, dari sisi dia punya apapun itu. Harusnya ada Enggak, sih, Pak. sebenarnya itu nggak ada di sini laporannya. Harusnya ada, tapi Ana lupa. Nah, makanya kita secara open ya membahas mengenai dari sini. Nah, baru ini banyak yang kan kalau sisi Komang masih nyentuh tuh ada resize-nya dulu. Iya. Nah, apa ada nggak nyinggung algoritmanya pakai ataupun function apa yang digunakan untuk meresize? Ada itu sisi komputasi image processing loh. Tapi ada nggak Komang di situ teoritisnya apa di laporannya? Nyinggung gitu. Kita ada loh di praktikum ya menggunakan apa bagian dari sisi edge detection ataupun juga dari sisi nanti apa eh, resize tadi itu seperti apa? Karena resize itu sangat krusial sekali akan bisa menyebabkan ekstraksi ciri mungkin dari gambar itu yang hilang gini. Kayak gitu. Ada nggak apa pakai algoritma apa yang lebih optimum? Ada? Hmm, Nggak har- ada. harusnya ada. Iya, tapi nggak terlihat, Pak. Oh, harusnya ada tapi kelihatannya apa? Karena fokusnya jadi tidak masuk ke dalam ini namanya pokoknya ideologi apa ya? Iya. Keramiknya ke kanan banyak kan. Nah, dari nanti bisa menilai dulu berapa ya. Sudah siapa. Komanya yang ada hubungannya ataupun yang ditanyakan seperti itu. Karena ini yang sangat krusial nih sekarang. Ini sudah 25. Yang kedua, efektif kita 20 menit ya. Untuk dari mana ya? YOLO V8 itu apakah it's just the name product atau model total? Kamu ngerti nggak YOLO itu siapa? Dulu itu Nyolot tahu kita nyolot ya. Nyolot. Itu beda lagi, Pak. Beda lagi. Tapi YOLO itu tahu nggak? ini Hah? bentar, Pak. Kamu pakai referensinya di mana? Ana tuh ngambil referensi skripsi YOLO juga. Nah, Sedangkan YOLO sendiri punya website yang memang itu yolopirapan.com. Kamu dapat referensinya di mana? Ana cari pertama tuh nyari dataset, Pak, ya yang berkaitan dengan Dulu ya, cara ngomongnya ya. Nah ini nanti bahaya ya. Algoritma YOLO. You look ya, you only look once gitu ya. iya. Kayak gitu. Jadi ini aspek itu dari kita ngomongin apa? Ini ada tapi tahun ini 2024 ini Iya. ataupun dari itu lihat lagi dia pakai referensinya kalau daftar pusakanya. Nah itu. Coba kamu buka jurnalnya enggak? Udah sih, Pak. Atau skripsinya. Nah, ini namanya tracer ya. Tracer review untuk ataupun referensi ulangi. Jadi kalau dia terima referensi ternyata di Oh, daftar pustakanya nggak ada, Pak. nah, Pastinya gitu sih ya. Bentar ya. Aku lupa. ini hasil checker plagiarism ya. Iya, cuman ada akhirnya. Ya nggak masuk lah karena kontennya aja skripsinya. Ini wah harusnya ada nih kalau 100. Wah, Mentok. Nggak ada, Pak. oh Nggak dicantumin. enggak lah. Ini Biasanya dicantum. enggak Iya, full, biasa. enggak full. Ini cuma kok kalau yang kayak gini mungkin dia bab 3-nya aja yang di checker karena kan itu yang sebagai ininya. Iya, Pak.
Kok bisa-bisanya hasil checker jadi referensi? Aduh, ini pembelajaran juga ya dokumennya kayak gitu. Coba yolo.com. Yolo.com. Yolo is a computer vision model architecture deployed by Ultraino Linux. From YOLO dari Viva, you can deploy YOLO model. Dan di situ sudah ada pabrik. Ini online ya? Online. Nah, buka. YOLO.com. Nah, sih. Jadi pertanyaannya itu what is YOLO VH? Apa itu? Karena kamu buat di sini algoritma YOLO. Iya. Oh, harusnya algoritma deep learning. Nah, algoritma deep learning udah dalam algoritma deep learning itu ada siapa di belakangnya. Nah, Iya. enggak, kamu bisa nulis ini nih dari mana itu loh. Apakah memang si Ilham, Tahir, dan Sari 2024 ini menyatakan YOLO itu memang algoritma atau metode? Karena kalau kita ngomongin nanti YOLO V8, beda lagi maknanya nanti. Di sini model YOLO V8 is a computer vision model architecture developed. Ya. Jadi itu memang sudah disiapkan model itu. Nah itu, jadi jawabannya what is YOLO? Model. Tapi ini YOLO saja dengan YOLO V8 sama nggak? Ini evolusi nih. Iya. YOLO V8, V5, nah seperti itu. Nah YOLO-nya sendiri itu ada nggak referensinya? Seperti apa dia punya arsitekturnya? Kenapa? Ulangi. Seperti apa dia punya algoritmiknya? Di sini kan 2.4 itu nggak ada. Kayak gitu. Apalagi kamu sandingkan dengan Streamlit. Iya. Kayak gitu. Berbasis kok iso Streamlit itu? Berbasis Streamlit kok iso? Bikin judul kayak gini. Inspirasinya dari mana? Nah, itulah proses pembelajarannya maksud saya. Kok bisa kamu tulis YOLO V8 berbasis Streamlit ini? Langsung di combine bae. Loh, ini kesal. Streamlit tadi kan ini cuma penggunaan dari servis apa? Misalnya kita ngomong apa? Antar muka aja. Iya. Kayak gitu. So, nggak ada hubungannya dengan YOLO sendiri seperti itu. Misalkan ini jalannya di lain ya mungkin bisa diterima seperti itu. Apps ini platform Android ataupun web ataupun Windows ataupun iOS ataupun multiplatform itu mungkin bisa diterima. Kalau ini YOLO V8 berbasis streaming ini aja udah miss bikin dulu. Kayak gitu. Nah, jadi kita ngomong judul dulu ya. Sebenarnya dari tadi saya ngomong pre-processing karena ada saudara ngomong ini. Nah, jadi stream meeting tadi nggak ada hubungannya. Kayak gitu. Nah, kamu kok nggak bisa jawab? Padahal tadi ada bagian hal-hal yang menjelaskan research dengan normalisasi loh di bagian perancangan. Kok bisa ada loh? Kasih lihat di dokumennya sendiri, di penjelasan kamu sendiri. Barusan dijelasin si kolomnya ada memang. Nah, kamu yang sudah jelasin kok juga lupa gitu. Padahal ada. Gimana ceritanya itu?
Mama kok bisa jelaskan? Kamu yang jelasin sendiri kok bisa. Lu pasti ada kok. Lah, kok bingung? Eh, Biasanya suara dosen pengujian agak-agak keras tuh. Apa ini? Kok jadi kok bingung sendiri? Lah, 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 kok cari-carian? Hilang deh dokumennya. Lah, itu kan core-nya itu kamu jelasin tadi. iya, Pak. Lupa. Lah, Ngeblank. itu ada komang ini enggak ini. Komang bikinnya itu proses itu dengan pakai tools apa desainnya? Eh, di sini Ya pakai apa toolsnya? yang oh Kan nggak salah ngomong lagi kok. Jadi pakai apa? arsitektur sistem. Kamu pakai arsitektur sistem algoritmanya. Oh, arsitektur sistem itu kan menunjukkan dari sisi entitasnya. Ya, Jadi pakai apa? Tools desainnya background. block diagram. Block diagram kan cuma kotak-kotak alur doang, nah ngisik. Lebih tepatnya pakai apa algoritma kalau saya jelaskan? Nah, makanya lambat. Tuh. Pakai apa? Loh, kok kamu bisa? Nah, gitu ini gitu, benar gitu. Dibesar lagi. Nah, besar lagi. Nah, terus. Nah, kelihatan bos? Di situ kan kamu kenakan resize. Iya. Malah pakai, mungkin di sini ada standarnya yang dipakai di YOLO ya. Iya. Dia kasih standar ya. Iya, kalau di datasetnya udah ada, Pak. Oh, enggak, maksud saya kayak gini. Ini karena sudah pakai apa? Dataset yang sudah settle ya, sudah Mm-mm. clear ya. Nah, tapi ada nggak kamu penjelasan mengenai resize ini sendiri, normalisasi pixelnya, Enggak. konversi warnanya? Kenapa kamu bisa gambar kayak gini? Karena ini proses algoritma YOLO-nya, Pak. Dari mana referensinya? Nah itu. Loh, gimana tunjukin? Lah, Udah lupa simpen. enggak, di laporannya nggak ada maksudnya. Nggak ada. Loh, bisa nggak ada. Di situ komputasi preprocessing awal loh. Iya. Pakai apa? Dia punya apa? Formulasi ataupun dia punya persamaan. Nah itu, Komang. Di situ komputasinya, preprocessing pertama. Karena apa? Setelahnya itu karena dikenakan dengan bagian kalau dia ngomong ini jalankan prediksi melalui model YOLO, sudah, nggak miss itu. Kalau nggak ngulik YOLO-nya itu sendiri seperti apa, nggak bisa. Karena apa? Ini suatu hal nama model yang sudah jika menjadi. Kalau kalian mau tarik historisnya, ada pakai apa tuh? Nah, baru bisa jawab. Ini sudah dijelaskan machine learning, deep learning, dua hal ini apa yang membedakannya itu dalam sisi algoritma di belakangnya itu ada mainan back propagation, ada bagian dari uh, bagian dari ANN, artificial neural network, di mana itu dia terkait dengan penggunaan arsitektur yang multi layer, yang komputasinya lebih detail lagi ataupun hal-hal seperti itu yang harusnya bisa tahu. Nah, ketika kamu ngomong YOLO sekarang, bagian tadi malah udah, kamu bisa berarti ini. Ini kalau dibuka lagi, dibuka. Seingat Anda, Pak ya, Ah, nggak tahu benar atau salahnya. Ini bagian deep learning CNN. nah, Pecahannya. historis YOLO ini berdasarkan referensi itu kamu taruh. Oke. Kenapa? Ini kan sama saja kita menggunakan suatu hal produk dari hasil entah ini bagian deep learning ataupun machine learning. Saya belum ngulik. Saya tahunya dari YOLO Iya. terkait penggunaannya dan cara penginstalasiannya. Editornya pakai apa? Editornya VS Code. VS Code. Jadi Ya. di VS Code itu sendiri kita harus
Dulu itu dulu PPT Iya, toh. iya, Nah, dulu kita bisa panggil dia kan? iya. Saya yang jelasin, enggak lah saya yang jelasin. Kamu yang jelasin. Nah, sampai gitu. Bener, Pak. Dipanggil, terus di training. Jadi intinya ya jadi, udah jadi. Tapi di sini sebenarnya kamu hendak ngulik yang hal-hal di bagian proses di belakangnya itu. Nah, kayak misalkan kita ngomong dalam sisi kita apa akademik toh, kita harus menunjukkan hal-hal yang terkait dengan komputasinya ataupun prosesnya itu seperti apa tampil. Memang, nah, yang paling mudah nih sekarang nih ya di lab kelasnya itu ya. Untuk aplikatif itu contohkan seperti apa? Runningnya di mana nih? Di sini, Runningnya web. di basis web seperti itu. Oke. Nah, ini memang tidak akan terlihat dari sisi komputasinya seperti apa, prosesnya seperti apa. Karena apa? Preprocessingnya itu tidak dilakukan di ini. Karena dia sudah hasil. Kok saya yang jelasin? Gimana? Ya, ya, ya. Gimana? Kenapa ini nggak tampil? Kalau kita membuat satu machine learning ataupun bagian dari sisi apa, hal-hal yang sifatnya AI toh, ada dua hal yang harus di deploy kan? Apa? Set. Kalau kita mau membuat satu basisnya AI itu, dua hal yang kita harus buat. Apa yang kita harus buat? Dataset sama training datanya. Apa gimana? Dataset, terus training datanya sama. Pertama bagian training datanya toh. Iya. Bagi form itu bagian uh, proses itu bisa nggak dikasih lihat ke audiens ataupun yang mau pengguna akhirnya boleh toh. Tapi kita dalam sisi akademik memperlihatkan itu. Yang kedua tampilan apanya? Yang tadi kan tampilan trainingnya toh. Iya. Ini ada nggak? Trainingnya ada di belakang namanya, enggak di. Nah, training ini harusnya kan kamu bisa kasih tampil toh? Bisa, Heeh. bisa. Karena apa? Di bagian YOLO sendiri, ini kita bisa pakai data menentukan juga dalam sisi supaya dia makin akurasi ya. Jadi berapa banyak datanya yang oh bisa kita masukkan datanya toh, datanya ulang toh, image-nya ulang kan, bentuknya ataupun juga berapa banyak dia punya untuk perputarannya, epohnya seperti itu. Itu kan punya kamu. Hmm. Di situ semuanya bisa kita bahasanya itu customize. Nah itu. Hmm. Nah, tapi kamu berhubung pakai mungkin defaultnya saja, Iya. jadi nggak ngulik detail dari sisi hal-hal yang seperti yang tadi. Kan? Kayak gitu. Model size, oh ini dari sisi dia punya eh, gambar mungkin yang bisa dia. Kamu gambarnya ngerti nggak? Apa dia punya pixelnya berapa? Ataupun Enggak sih Pak, dia udah jadi udah tinggal, kelihatan ya? iya udah bersih. Sudah pakai package dari YOLO, iya betul. Nah, kalau misalnya kita mau itu data untuk kita testing, nah, itu apa? Nah itu belum saya uji Pak, mungkin Jadi untuk melakukan ujian pakai yang sudah ada dulu. enggak, data ujinya jadi training datanya itu udah kelar, disimpan di bagian, aduh, di bagian base PT ini, jadi kecerdasannya itu tersimpan di sini Pak. Jadi kalau kalau ngupload foto baru, dia mengingat berdasarkan kecerdasannya. Tapi nggak, di sini nggak bisa dibuka Pak. Enggak, ini enggak, kalau kita yang ini di apps-nya sendiri, kalau Di kita apps. heeh. Nah, sekarang kalau kita misalkan kasih gambar lain, bermasalah nggak dia nanti kalau ini anu ataupun nggak tahu apa ini gambar apa? Kalau Misalkan kita kasih daun pisang seperti itu atau daun jeruk, terus apa tanggapannya di situ? Apakah tetap kalau detect dia sebagai pakcoy? kalau daunnya gambarnya nggak jelas itu nggak bisa muncul bounding box-nya Pak.
Oke, kalau Kalau dia jelas nih, download kalau nih. oh Bonding iya box juga pasti tampil dong. Karena dalam sisi ekstraksi ciri warna, shape mungkin masih relate. atau Saudara Komang. coba kita Overflow. iya nggak ngaruh Pak, tetap terdetek. Tetap ke detek. Kayak gitu. Jadi apa yang kita mau ngobrolin ini sekarang? Gimana? Karena dari sisi komputasi itu nggak ada. Nah, ini saya mau tekankan ya, sebenarnya. Mungkin dari apa yang kelas pakai euro nggak? Enggak, gimana? Nah, mungkin apresiasinya kamu sudah ngulik satu servis. Nah, ini bahasanya. Satu servis pada YOLO terkait dengan ini jadi masuk model ya yang digunakan pada nah kalau saya akan ngulik lagi apakah machine learning deep learning karena ini explore dari ultra model arsitektur formal detection Mm. classification nomornya ini dan jadi ini sudah ngedetek dalam ruang lingkup objek ya makanya digunakan di manufacturing juga atau digunakan untuk riset orangnya yang luar ya Iya. jadi ya ini pokoknya apresiasinya saja dari sisi nah cuma dari sisi laporan kamu ini hampir memang tidak kelihatan dalam ruang lingkup komputasi sama dengan saudara dan juga tapi dari sisi apresiasinya apa yang sudah diulik dari sisi produknya juga dan uh, dan oh ini sempat kuning lupa di atas ya untuk saat ini kapasitasnya itu dari sisi laporan kesiapan untuk presentasi dan juga didukung oleh saudara Komal ini lebih banyak ke arah tetap aplikatifnya dalam sisi menjelaskan. Jadi kalau dibilang tadi contoh kalau tadi bisa menjawab mengenai sisi pre-processing itu resize, normalisasi, mungkin dalam ruang lingkup tetap dari sisi standarisasi YOLO-nya sendiri, ya everything is okay. Di sini ada nggak namanya? Ini tapi nggak ini ya, yang ngulik yang lainnya ini ya. Enggak. Ada nggak dia dalam sisi algoritmanya? Sure. Nah, ini nggak tampil. Nah, shift Iya. ini YOLO algorithm, makanya dengan YOLO field itu nanti maknanya beda. Karena apa? Takutnya yang ini sudah it's the main product, Iya. function apa untuk model. Nah, tapi YOLO-nya sendiri, nah itu maksud saya. Kayak gitu, ada nggak dia? Ini shift detection. Dan algoritmanya sendiri ada nggak? Seperti apa dia? Classification. Nah, terus. Shift detection method. Dia pasti
Yang lainnya, silakan. Dokumentasinya lima ya. Yang videonya penjelasan core-nya saja. Core-nya itu penjelasan video fungsi. Kemudian ini ya, seperti apa tahapan-tahapan ini. Selain fungsinya seperti apa? Tiga menit. Mati. Enggak marah tuh. Aku tuh kayak bisa-bisanya lupa masuk referensi. Ini kalian ini juga ada di ya. Bapak, revisinya di WA ya, Pak? Atau di Lumen tetap? Oke. Revisi galonyo. Iya, ganti sistem. Enggak, aku tuh harus nyari lagi dalamnya lagi YOLO tuh apa di dalam algoritma akun ini algoritma kemudian YOLO iya ini YOLO ini harus di dalamnya lagi terus pecahannya kosong terus diulik YOLO tuh terkait dah gimana sih YOLO-nya tuh yuk algoritma YOLO sih kan terus search ya itu enggak itu kan aku di algoritma di algoritma harus pakai YOLO enggak sih kalau kamu kan CNN KNM nah udah aku YOLO aku BB aku Untuk mengenai proses itu nanti dalam rangka nanti tidak saya langsung menunjukkan gitu ya. Saya lihat saja videonya saya laporan. Kalau itu tidak ada administrasi dari sisi bagaimana mungkin dan bagian elemen fungsi algoritma data itu berproses seperti itu ya untuk tidak mengerti berarti dalam situ laporan itu verifikasinya salah pembuatan videonya salah dia juga ada niat atau bahkan sih kita itu kan membayar proyek sebenarnya
Seperti itu. Jadi kemungkinan itu tidak akan saya kasih ruang untuk perbaikan. Kayak gitu ya. Jadi aku maksudnya mungkin juga nanti itu bukan pekerjaan Anda atau continue ke penelitiannya. Ini apa? Seperti itu. Dan untuk P dan kapasitas pada saya, saya itu cukup aman. Kayak gitu. Karena ini sudah saya waktu-waktu itu formnya itu di mana dalam hal itu proses berpikirnya. Karena itu bagian dari apa hal-hal yang terkait dengan siklusnya pada sisi prosesnya di prosesnya ataupun di untuk komputer bisa itu ada bagian komputer yang bisa nyatol yang bisa Anda jelaskan nanti yang lebih baik lagi seperti mungkin itu ada beberapa prosesnya maksud Anda dalam sisa muridnya menggunakan hal yang ditulis oleh saudari anak mungkin itu bisa jadi hal yang sifatnya aneh mungkin sudah cukup tapi tetap ada metode atau metode bisa dipakai seperti itu sudah jadi beberapa prosesnya ataupun step by step. Oke, jadi untuk selanjutnya itu masih ada hal dan dulu apa kalau saya jika kita pendidikan yang lewat dari tempat-tempat lagi tidak ada histori ada mungkin perlu izin ya untuk kita ada enggak karena sudah saya bantu di minggu kemarin seperti ini. Belum sudah sebelum itu gimana namanya dan jangan pernah ke bagian transportasinya karena ini bagian komputer bisa Apa nanti? Tadi pecahin kan sabar ya. Itu nih aku tuh. Ikutin. Bisa. Itu texting. Beda. Itu beda. Gak ada apanya. Tes. Aku nggak tahu punya bapak. Nanya aku. Berproses waktu itu. Nggak tahu. Tapi texting tuh. Nih ya. No. Pokoknya proses apa sih testing itu ya itu jawab makanya dia tuh proses sebelum batas itu diproseskan itu maksudnya ada tempat yang diproses baru dikenakan ke algoritma aku dong coba yang kanan ya
Babi. Kapol nggak? Ini bapak. Baru mentah menjadi format yang lebih bersih. Nah, masalahnya aku pakai data yang sudah bersih. Diamlah. Waktu udah pakai reproses. Nah, itu cara pertama yang ada itu. Wow, gerak ini tidak menggunakan data set. Aku cuma cara jawabnya itu. Ambil aku bulan. Bisa terkejut. Tuh, nggak ada. Kok bisa? Dibiarkan berapa? Tiga dulu. Ini satu objek. Kalau itu gimana jadi satu objek? Kalau itu seperti apa? Kalau itu apa? Seperti apa? Jadi seperti apa? Bisa nggak? Ini dokumennya kalau ada. Kalau nggak ada ini nggak ada. Aduh, Pak, sakit perut anak uang. Jangan ketawa kau, Mang. Algoritma SSD. Nah, dari Namanya apa ikan? itu dari penggunaan sistem kamera lalu itu kan kalau salah sekali. Bagaimana? Karena kami jelasin itu pakai bagian dari saya tidak ngomong mengenai teknik programming tidak. Saya ngomong secara image processing, undang-undang dari computer vision, di mana kita mengenai komputer ini ada objek. Botol ini tidak tahu apa ini botol.
Dengan bentuk warna. Ya. Coba kamu cari ah. Ya, kamu kalau itu kan makanya yang bisa direcycle nggak recycle, lebih lagi tuh, big lagi. Gak apa-apa, terus tidak punya gak apa-apa kalau ada ini. Saya nggak punya mengenai teknik atau pelajarannya ya. Karena beberapa kali itu sudah nilainya kan saya bilang gila. Ada dari saya apa? Ada ya, kamu juga. Jangan ngomong lagi ataupun hal-hal fungsi dari editor program ya. Saya nggak ngomong open saya tidak akan kita cuma ngomong kok apa dari komputer di sini ada objek. Cuma kita itu. Warna kita nggak. Warna objek ini terlepas dari waktu dan kecil yang ada di Islam. Kalau kuliahnya harusnya kalau berarti nanti orang itu ini mau menginginkan itu juga setelah 15 hati-hati sama menyikapi apa dalam sistem bukan peramalan kalau tidak ya, tapi bukan bisa namanya sendiri. Oke, kita akan dulu karena banyak yang berapa kecil dan yang terbaik ada mengulangi beberapa prediksi seperti yang dikira maka ketika anda masuk sebab 4 mungkin bisa. Jadi kalau sebenarnya sudah di tempat untuk secara anda secara tidak ada kualitas. Nah, sekarang pertanyaan kita apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, mana komputer kita harus cuma satu warna. Sebenarnya tidak Itu tekstur. Nggak ada tekstur. Nah, ini dalam belajar ini adalah orang ini. Kalau kita ini belajar, yang besar apa? Oke, kita lihat ya, behavior human to think ya. Kenapa ini kan menulis? So kenapa anda bisa jadi penulis? Kenapa anda sudah menulis penulis? Kenapa yang bentuknya kalau menulis? Segi 4. Anda kita ngomong begini. Segitiga ngomong begini. Segitiga kalau kita ngomong begini, segitiga